Tuhan menciptakan alam seperti bumi ini dengan segala isinya serta menciptakan tuntunan suci yang disebut Dharma untuk menuntun kehidupan semua makhluk di bumi ini. Alam dan aturan suci itu sesungguhnya ciptaan dan milik Tuhan. Pura Bukit Mentik dekat Danau Batur terdapat 2 Meru Tumpang 3 berada di sebelah kiri Meru Tumpang 5 yang merupakan pelinggi utama di Pura Bukit Mentik. Di Meru Tumpang 5 itu dipuja Dewa Danuh yang di Pura Bukit Mentik disebut Ida Ratu Ayu Sembah Suun. Demikian Jero Mangku Jenaka atau Jero Mangku Pupul menjelaskan. 2 Meru Tumpang 3 di sebelah kiri Meru Tumpang 5 pelinggi utama di Pura Bukit Mentik itu adalah sebagai stana Ida Ratu Madue Gumi dan Ida Ratu Madue Gama. 2 Meru Tumpang 3 di sisi kiri pelinggi utama Meru Tumpang 3 ini memberikan suatu visualisasi untuk memotivasi umat Hindu agar menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan itulah yang memiliki bumi yang diciptakannya. Ini juga sebagai tempat umat manusia hidup dan mengembangkan kehidupannya mewujudkan cita-citanya. Meru Tumpang 5 Stana Dewi Danu yang diberi sebutan Ida Ratu Ayu Sembah Suun tiada lain adalah pemujaan Tuhan yang bercorak Waisnawa untuk memotivasi umat manusia memahami bahwa air sebagai pelindung dan pemelihara hidup dan kehidupan semua makhluk hidup di bumi ini. Air sebagai ratna permata bumi adalah ciptaan Tuhan yang merupakan unsur mutlak harus ada dengan kuantitas dan kualitas yang memadai di setiap pemukiman. Hal ini dinyatakan dalam Canakya Niti Sastra 1.9. Demikian juga di dalam pemelihara dan perlindungan mata air seperti danau dan sungai ciptaan Tuhan itu merupakan salah satu unsur sekerti yang wajib untuk melindungi bagi manusia yang mendambakan hidup sejahtera. Air akan selalu ada dan terus eksis memberikan hidup dan kehidupan umat manusia apabila bumi yang juga ciptaan Tuhan dipelihara dengan baik sebagai suatu wujud bakti pada Tuhan. Pedoman untuk memelihara bumi sumber air itu, Tuhan telah menurunkan Dharma. Nampaknya konsep hidup dalam memuja Tuhan seperti itulah yang divisualisasikan secara sakral di Pura Bukit Mentik di dekat Danau Batur, Kintamani. Di depan Meru Tumpang 5 terdapat Balai Pesamuan sebagai media yang memvisualisasikan saat Ida Ratu Ayu di Meru Tumpang 5 itu tedun menerima persembahan umat saat ada upacara umum setiap hari raya keagamaan Hindu dan terutama saat ada upacara puja wali. Ini artinya saat Ida Ratu Sembah Suun di alam suksma atau sunia loka disimbolkan berstana di Meru Tumpang 5. Sedangkan saat beliau ke bumi di alam wahya dilukiskan di pelinggi Balai Pesamuan. Karena itu upacara masinep atau ngeluhur beliau kembali di pelinggi Meru Tumpang 5. Karena Meru itu lambang Buana Agung dan Buana Alit. Tumpang-tumpang Meru pinaka uriping Buana muah patalaing Buana. Artinya tumpang-tumpang Meru itu lambang jiwa alam semesta dan juga lambang lapisan alam semesta. Bumi adalah alam yang paling dekat dengan manusia. Bumi ini akan menjadi tempat hidup untuk mengembangkan kehidupan mulia apabila dipelihara dengan spiritual agama sabda Tuhan dan ilmu hasil pengembangan para ahli seperti para resi. Oleh karena itu ada Meru Tumpang 3 di sebelah kiri Meru Tumpang 5 sebagai stana Ida Ratu Madue Gama. Ini berarti untuk menata bumi ini hendaknya didasarkan pada petunjuk-petunjuk agama yang dikembangkan menjadi berbagai ilmu oleh para vipra atau orang-orang bijaksana. Kalau dua hal itu terpadu maka perbukitan yang ada di sekitar Gunung Batur itu akan tumbuh menjadi sumber pengembangan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar. Hal inilah yang mungkin mengapa pura tersebut diberi nama Pura Bukit Mentik atau pura untuk menumbuhkan bukit itu menjadi bukit yang subur makmur. Pura Bukit Mentik ini sebagaimana pura-pura kahyangan jagat lainnya juga memiliki pura-pura jajar kemiri atau pura prasanak. Menurut Nyoman Lasteng dan Guru Nengah Suwarta sebagai paduluan Pura Bukit Mentik, ada 10 pura prasanak Pura Bukit Mentik yang ada di sekitar pura tersebut. Pura prasanak tersebut adalah Pura Ratu Gede Pemapas. Pura ini sebagai awal pemujaan untuk menuju Pura Bukit Mentik. Pura ini kemungkinan sebagai pemujaan Batara Gana sebagai Dewa Wignagina tempat mohon tirta pengelukatan agar jangan mendapatkan halangan dalam perjalanan menuju Pura Bukit Mentik sebagai puncak pemujaan. Seterusnya Pura Belong Stana Batara Ratu Mas Magelung.
Pura Pandan Harum Stana Masula Masuli, selanjutnya pura gua yang terletak di sebuah goa terbuka dengan wujud pelinggih mirip lingga stana Sang Hyang Pasupati. Pemujaan Sang Hyang Pasupati sebagai media memuja Batara Siwa untuk menguasai sifat-sifat yang disebut Asuri Sampat agar sifat-sifat Dewi Sampat agar reksis mengendalikan hidup ini menuju pengembangan sifat-sifat kedewataan. Karena kecenderungan yang disebut Dewi Sampat dalam Bhagavad Gita akan membawa manusia berlaku mulia bagaikan dewata. Pura Prasanak selanjutnya adalah Pura Batu Kembang tempat pemujaan Ratu Mas Melanting dan Ratu Mas Muncar. Selanjutnya Pura Taru Alit sebagai Stana Ratu Ajiluih. Pura Jati sebagai Stana Bujanggan Ida Batara. Juga sebagai prasana adalah Pura Ratu Subandar sebagai tempat pemujaan umat yang berprofesi sebagai pedagang. Pemujaan selanjutnya barulah menuju pemujaan puncak ke Pura Bukit Mentik. Upacara puja wali di Pura Bukit Mentik setiap sasih kapat. Sasih kapat ini adalah sasih di mana alam menghadirkan musim untuk menumbuhkan, mentikan, berbagai tumbuh-tumbuhan bahan makanan, obat-obatan dan juga untuk memelihara tumbuhan yang disebut tanam tubuh. Tumbuhan hutan sebagai pengayom lingkungan yang memiliki fungsi yang amat luas. Tumbuhan tanam tubuh itu juga dibutuhkan ada di pusat-pusat pemukiman untuk mengurangi polusi udara.